Bosan berdoa? Jemaat Tuhan, apakah Anda pernah mengalami bosan berdoa? Kenapa bisa bosan berdoa? Karena kemungkinan besar kita berdoa dengan bahasa yang sama, pola yang diulang-ulang, kata yang itu-itu saja, atau bahkan seolah-olah membuat kita jadi putus asa karena apa yang selama ini kita doakan tidak kunjung kita dapatkan. Atau saking ekstrimnya merasa bahwa apa yang sudah ada di dalam hati saya, yang sudah dipikirkan oleh saya, Tuhan tahu semua. Sehingga buat apa lagi berdoa? Kan Tuhan Maha tahu apa yang ada di pikiran saya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa kita bisa bosan berdoa? Atau mungkin kita mengatakan, enggak lah, nggak mungkin bosan berdoa. Tunggu dulu, saya mau mengajak kita untuk melihat dari realitas sehari-hari. Sebagai contoh, sebelum makan, umumnya orang Kristen, orang beriman, siapapun Anda, Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemuda remaja maupun anak-anak, tentunya kita berdoa dulu. Baik, kita sudah berdoa. Setelah berdoa, tangan kanannya sendok, tangan kirinya garpu, sudah siap makan. Lalu kita disapa oleh orang lain. Hai gitu ya. Mau gak mau kita juga ngajak ngobrol kan. Menyapanya kembali. Sudah selesai ngobrol, lalu kita mau makan, lalu terpikir, sudah berdoa atau belum ya? Akhirnya kita berdoa lagi. Loh kok bisa begitu? Lalu doa yang tadi apa? Jangan-jangan hanya formalitas saja. Dengan kata doa makan yang sama. Sehingga tanpa sadar, kita sebetulnya sudah berdoa, tetapi kita lupa dan akhirnya berdoa lagi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu pun bisa terjadi karena kehidupan manusia bisa dikatakan adalah kehidupan yang sama situasinya. Mari coba kita lihat kehidupan manusia atau hal yang didoakan dalam kehidupan. Umumnya terkait tentang keluarga, masa depan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, atau bahkan tentang krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mendoakan itu pada Tuhan. Nah, pola kehidupannya sama, sehingga kadang-kadang membuat kita terjebak pada doa yang sama. Lalu bagaimana? Apakah kita yang sama? Karena kadang-kadang doa itu saja membuat kita merasa bahwa iman kita jadi rendah. Membuat kita merasa bahwa kita bukan menjadi orang yang setia dalam iman. Karena merasa doanya itu-itu saja. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada buku yang menarik, Praying the Bible, yang ditulis oleh Donald Whitney. Dia mengatakan, sebetulnya bukan manusianya yang salah. Karena hidup manusia ya itu saja. Sebetulnya sama. Polanya, problemnya, dan siklus kehidupannya. Sehingga membuat manusia terjebak akhirnya pada pola doa yang sama. Sehingga Praying the Bible mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya bukan manusianya yang salah, tetapi jangan-jangan metodenya yang tidak tepat. Sehingga dia mengajak kita untuk melihat metode yang sederhana tetapi begitu dalam, metode yang baik tetapi begitu memikat adalah berdoa melalui Alkitab. Dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita hidup, maka di saat yang sama sepatutnya kita perlu berdoa. Bukankah dalam satu buku teologi doa, Tom Jacobs, penulisnya mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Wah, berarti sama dengan Anda dan saya nih. Yang sekarang bernafas, membuat kita bisa hidup, membuat kita bisa berpikir, membuat kita juga bisa bekerja, membuat kita juga bisa melakukan sesuatu, menunjukkan bahwa kita hidup. Tetapi Tom Jacobs pun mengatakan ketika kita berpikir, ketika kita hidup, ketika kita bisa makan, bisa tidur, karena nafas, begitu juga dalam iman. Perlu ada doa sebagai simbol nafas bahwa kita tetap beriman dan berelasi dengan Tuhan. Nah, sehingga untuk menjaga nafas ini, untuk menjaga pola doa yang tetap memikat, oleh karena itu Whitney mengajaknya berdoa
Melalui Alkitab, kita belajar untuk menemukan pola yang memikat. Jemaat Tuhan, mari membuka Alkitab dari Mazmur pasal 23. Saya mau mengajak kita untuk membukanya dari Mazmur karena Whitney dalam bukunya pun mengatakan bahwa kita bisa memulainya melalui kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur adalah kitab dengan puji-pujian, juga adalah kitab doa. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Bagaimana kita melihat ini sebagai salah satu cara untuk membuat kita bisa masuk pada doa yang memikat. Mari kita lihat dalam ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana melalui ayat ini kita bisa memaknainya lalu berdoa melaluinya? Maka kita bisa memaknai, oh ya, Tuhan adalah gembalaku dan aku adalah dombanya. Maka kita bisa berdoa kurang lebih seperti demikian. Ya Tuhan, Engkaulah adalah gembala agung kami yang menuntun langkah kami, sehingga Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Dan Engkau yang berkuasa atas kami, mengarahkan kami untuk menapaki langkah-langkah yang tepat di jalan yang benar. Ya Tuhan, bimbinglah kami, bimbinglah saya sebagai domba-Mu untuk bisa melangkah dalam kehidupan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau tunjukkan bagi saya. Amin. Itu Tuhan adalah gembalaku. Lalu bagaimana kalau kita melihat yang selanjutnya, takkan kekurangan aku? Maka kita memaknai takkan kekurangan aku. Bicara tentang apa? Oh iya, ketika Tuhan adalah gembalaku, maka Ia akan memenuhi atau Dia akan mencukupkan segala kebutuhanku. Maka berdoanya seperti demikian kurang lebih, ya Tuhan, aku memaknai Engkau sebagai gembalaku dan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhanku. Dan aku merasakan kecukupan itu. Segala sesuatu yang boleh hadir dalam kehidupanku mencukupkanku untuk bisa makan, mencukupkanku untuk bisa hidup, mencukupkanku untuk bisa menyekolahkan anak, dan mencukupkanku untuk bisa melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan sediakan. Ya Tuhan, kiranya mampukanlah aku agar aku juga boleh senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu-lah aku berdoa. Dan demikian bisa dilanjutkan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam Mazmur pasal 23 ini sebagai contoh dan sebagai metode pembuka bagi kita untuk mengalami doa yang memikat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya disediakan bagi kita bukan hanya untuk mengenal Allah, bukan hanya untuk mengenal kebaikan Kristus, tetapi juga untuk menjadi sarana di mana kita bisa berdoa melaluinya. Sehingga Anda dan saya tidak terjebak pada kebosanan, pola yang mungkin itu-itu saja. Tetapi kita bisa masuk pada petualangan doa yang memikat, membuat kita tetap terikat dan penuh sukacita pada Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan begitu indah melalui pemaknaan Alkitab yang kita juga membacanya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam petualangan doa kita yang juga akan dilakukan oleh Anda sendiri dan juga oleh saya secara pribadi. Tapi kalau misalkan suatu saat menemukan ada ayat-ayat misalkan atau Mazmur yang tanda kutip berisi kutukan, bagaimana? Kadang-kadang kita juga mungkin bertanya soal itu. Itu juga mengatakan, andai kata Mazmur pasal 58 ayat 7 yang mengatakan, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Waduh, doanya kok begini banget gitu ya, atau kok Mazmurnya begini banget. Tetapi dia mau mengajak kita untuk melihat begini. Dalam hidup kita tentu ada banyak godaan, tantangan. Maka ayat-ayat yang seperti ini sepatutnya mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan menghancurkan godaan dan tantangan jikalau kita juga menyerahkan diri pada Tuhan. Karena Whitney mengatakan ketika kita terjebak pada kebosanan, janganlah lupa bahwa Anda dan saya memiliki Roh Kudus Tuhan yang memenuhi kita untuk tetap terus hidup, bernafas dalam iman, berelasi pada Tuhan di dalam doa. Karena melalui Roh Kudus yang Tuhan nyatakan bagi kita, membuat kita mengalami anugerah sehingga dapat hidup di dalam kuasa iman. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, maka doanya kalau misalkan
Ada ayat yang seperti ini, maka ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu ini, pimpinlah kami, agar kami juga boleh dikuasai Tuhan, dan Engkau menghancurkan segala godaan, tantangan, dan cobaan bagi kami, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan di dalam sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, itulah salah satu cara di mana kita bisa tetap bergairah dan berdoa dengan memikat. Maka lihatlah Alkitab yang sudah diberikan ini oleh Tuhan bagi kita, menjadi sarana yang indah untuk kita berelasi dalam doa pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak Anda sekarang untuk melaluinya, untuk menjalaninya secara pribadi. Bisa dimulai dari Mazmur pasal 23 tadi. Tuhan adalah gembalaku, yang ada lagunya ya, Tuhan adalah gembalaku. Wah, begitu indah sekali ya. Mari jemaat, kita coba masing-masing secara personal untuk berdoa secara memikat melalui Alkitab yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Selamat berdoa. Jalinlah hidup di dalam doa bersama dengan Tuhan dalam sukacita. Amin.